Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Yuk. Bab 1321 Sampia Bab 1325. Yechen tidak begitu mengerti mengapa seseorang menyelidiki masalah Wu Qi sekarang. Bagaimanapun, Wu Donghai sudah tahu bahwa apa yang terjadi pada Wu Qi adalah kesalahannya sendiri. Sebagai pemangku kepentingan, keluarga Wu pasti tidak akan melepas celana dan kentutnya, dan datang untuk menyelidikinya lagi. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah orang yang datang untuk menyelidiki Wu Qi sekarang tidak dikirim oleh keluarga Wu. Yechen memikirkannya dengan hati-hati, sebagian besar orang yang dia sakiti telah pergi, dan orang yang tidak tersinggung tidak lebih dari keluarga Su di Yanjing dan keluarga Hogwit di Amerika Serikat. Kedua keluarga ini berada di bawah tangan mereka sendiri, dan mereka menderita kerugian besar, dan mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka berada dalam kegelapan. Jika mereka ingin menemukan diri mereka sendiri, mereka hanya dapat membersihkan kabut selapis demi selapis. Jadi Yechen segera menyimpulkan bahwa orang yang sedang menyelidiki informasi tentang insiden Wu Qi saat ini pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan salah satu dari dua keluarga tersebut. Jadi, dia bertanya kepada Qin Aoswei, "Siapa yang menyelidiki masalah Wu Qi? Pernahkah Anda melihatnya?" "Ya," Qin Aoswei berkata. "Ada dua orang, satu tua dan satu muda," kata Qin Aoswei. "Saya baru saja bertemu mereka di alun-alun kecil di luar gedung pengajaran, jadi saya tidak tahu di mana mereka sekarang." Yechen mengira gedung pengajaran itu di seberang, jadi dia berjalan ke jendela. "Saya melihat ke bawah." Benar saja, di alun-alun kecil di seberangnya, saya melihat dua orang, satu tua dan satu muda, berjalan keluar. Orang tua di antara mereka memandang roh abadi, dan dia memiliki temperamen yang sedikit tidak biasa di tubuhnya. Yechen telah mengalami perasaan ini dari Tuan Lai Qinghua, tetapi temperamen pria ini tampaknya lebih berbeda dari Lai Qinghua. Yechen sangat tertarik dengan perasaan ini sejak dia memperoleh 9 kitab suci misterius. Jadi dia segera menyadari bahwa lelaki tua ini adalah ahli Feng Shui seperti Lai Qinghua, atau ahli metafisika seperti Yu Jingha yang berasal dari Hong Kong. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Chen Zekai, dan berkata, "Chen tua, ada dua orang dari Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling, satu tua dan satu muda, yang sepertinya mengunjungi sesuatu yang berhubungan dengan Wu Qi. Anda mengatur seseorang untuk mengawasi mereka, tapi kamu harus ingat untuk memilih orang dengan kemampuan terkuat untuk mengamati dari jarak jauh. Jangan mengagetkan ular itu, dan lapor padaku tepat waktu jika ada gerakan." Chen Zekai buru-buru berkata, "Baiklah Tuan Muda, saya akan mengirimkan beberapa orang untuk menjadi pasukan khusus, lewati pengintai." Pada saat yang sama, alun-alun kecil di depan gedung pengajaran. Setelah menanyai beberapa siswa satu demi satu, Mike mau tidak mau bertanya kepada Mai Chengxing dengan suara rendah, "Kakek, saya hanya bertanya tentang Wu Qi dengan cara yang terbuka dan terbuka. Apakah orang besar itu benar-benar ada di universitas ini, atau di universitas ini? Jika universitas memiliki eyeliner, bukankah itu akan segera diekspos?" Mai Chengxing mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Memang benar untuk diekspos. Pihak lain adalah naga sungguhan, sebuah eksistensi yang jauh melampaui apa yang bisa kulihat. Kalau kita mau muncul, sekeras apapun kita berusaha, itu akan membuang-buang waktu. Daripada melakukan ini, lebih baik ungkapkan tujuan kita secara langsung. Kalau itu menarik perhatiannya, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk muncul." Mike bertanya lagi, "Kakek, bagaimana kalau pihak lain akan marah pada kita karena ini dan menganggap kita sebagai musuh?" Mai Chengxing berkata, "Jika kamu adalah orang yang pendendam atau curiga, dia pasti akan memperlakukan kita sebagai musuh. Tetapi orang seperti itu berpikiran sempit,
dan umumnya tidak mungkin memiliki naga sungguhan. Takdir, nasib naga asli yang sebenarnya harus berpikiran luas dan jelas tentang keluhan, dan tidak akan pernah menaruh dendam terhadap kami hanya karena kami datang untuk menyelidiki masalah Wuki, berkata Mai Chengxing. Melanjutkan, lagi pula, kami tidak datang ke sini kali ini untuk menyakitinya. Keluarga Su ingin kami mencari tahu miliknya identitasnya. Tetapi saya tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara keluarga Su dan dia, jadi meskipun kami menemukannya, saya tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Su. Mike tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakek, kami datang untuk menyelidiki musuh di belakang keluarga Su atas permintaan keluarga Su. Apakah itu pelanggaran terhadap semangat kontrak?" Mai Chengxing memelototinya dan berkata dengan marah, "Bodoh, saat kita berencana datang ke Jinling, kami tidak lagi bekerja untuk keluarga Su." Berbicara, Mai Chengxing melanjutkan, "Tujuan kedatangan saya ke Jinling memang untuk menemukan peluang besar ini. Tetapi saya hanya ingin melihat apakah kita dapat menemukan peluang dari peluang besar ini. Jika tidak, jika hanya keluarga Su yang ingin untuk menghadapi jagoan besar ini dan meminta saya untuk menemukan jagoan besar ini, bagaimana saya bisa setuju, minta saya untuk bertarung melawan seseorang dengan nasib naga sungguhan? Bahkan jika Anda memberi saya lebih banyak uang, saya tidak mungkin setuju, segera." Mai Chengxing berkata lagi, "Jika kita benar-benar menemukan orang penting ini, meskipun saya tidak akan mengungkapkan situasinya kepada keluarga Su, saya pasti akan mengembalikan uang yang diberikan keluarga Su kepada saya, bukan jumlah yang kecil. Ketika saya kembali, saya akan lakukan setengah dari masalah ini secara gratis." Mike berkata dengan canggung, pelanggaran kontrak sementara juga merupakan bentuk kurangnya semangat kontrak. Jika seseorang kehilangan kredibilitas, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di masyarakat di masa depan? Mai Chengxing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengingatkan, "Kamu harus ingat, semakin kamu percaya pada takdir Feng Shui, semakin kamu tidak boleh melawan takdir. Jadi apapun yang terjadi, kamu tidak bisa berdiri di sisi yang berlawanan dengannya, mengerti?" Mike mengangguk ringan, "Saya kenal kakek saya." Mai Chengxing bersenandung, dan berkata, "Oke, mari kita mulai pada siang hari. Cari tempat makan, dan kembali lagi sore hari." Untuk Mai Chengxing, kakek dan cucunya, Ye Chen tidak menganggapnya terlalu serius. Baik itu ahli Feng Shui atau ahli metafisika, selama mereka memusuhi saya akan segera melepaskan mereka tanpa kembali. Terlebih lagi, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun mereka berdua jauh lebih kuat dari orang biasa, mereka masih jauh di belakangnya. Jika mereka benar-benar bertarung, kekuatan mereka tidak akan lebih kuat dari Yu Jinghai saat itu. Oleh karena itu, seluruh perhatiannya kini tertuju pada He Zikyu. Menantikan cinta He Zikyu untuk memberikan balasan yang jelas kepada dirinya sesegera mungkin. Dengan cara ini, selama He Zikyu datang ke Jinling, dia dapat segera mulai mendirikan perusahaan transportasi laut dan memulai bisnis ini dengan cepat, yang pasti akan membuat keluarga Su semakin merasa tidak nyaman. Setelah kelas selesai, He Yuanjiang kembali ke kantor. Ketika dia melihat Ye Chen, dia buru-buru bertanya kepadanya, "Ye Chen, apakah Zikyu membalas pesanmu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Belum, Paman He, bukan, katakanlah. Setelah meninggalkan pangkalan, tidak ada internet, jadi kita harus menunggu sampai kita kembali untuk menghubungi dunia luar." He Yuanjiang mengangguk, menghela nafas, dan berkata, "Saat aku di kelas tadi, mata kananku selalu melompat. Rasanya tidak seperti itu pertanda baik, jadi aku juga sangat khawatir." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Paman He, jangan terlalu khawatir sekarang, tunggu saja dengan sabar kabar Zikyu. Pihak mereka 6 jam lebih lambat dari pihak kita. Jika mereka kembali pada jam 8 malam waktu setempat, jadi kita sudah pagi-pagi sekali, jadi sebaiknya kalian menunggu terus, dan saya akan menghubungi kalian segera setelah ada kabar di malam hari." He Yuanjiang berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa."
Sekarang, itu ide yang bagus, kita hanya bisa menunggu. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Ayo pergi. Ye Chen, saya memesan tempat duduk di Jinling Arcade dekat sekolah, dan kita akan makan di sana pada siang hari." Jinling Pailu adalah merek catering lokal otentik di Jinling yang memiliki beberapa cabang di Jinling dan berspesialisasi dalam masakan asli Jinling, yang sangat disukai oleh penduduk setempat. Sesampainya di pintu masuk gapura Jinling, He Yuanjiang memperkenalkan Ye Chen, 3 generasi nenek moyang saya semuanya penduduk asli Jinling. Dari lahir hingga remaja, mereka tinggal di Jinling. Kemudian, saya pergi ke Amerika Serikat untuk belajar dan mengakar. Di Amerika, saya baru-baru ini kembali hidup setelah absen selama beberapa dekade. Saya langsung merasakan bahwa makanan di kampung halaman saya begitu menggoda sehingga saya tidak akan pernah bosan. Meskipun kantin guru sekolah menyediakan berbagai macam makanan secara gratis, saya masih memakannya setiap hari pada siang hari. Datang ke sini dan nikmati masakan asli Jinling. Setelah itu, dia bertanya pada Ye Chen, "Tapi setelah tinggal di Jinling selama bertahun-tahun, apakah kamu sudah bosan memakannya?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak pernah mengejar makanan. Selama 10 tahun di panti asuhan, saya tidak berpikir ada yang salah dengan makan sup bening dan sedikit air setiap hari. Kemudian, ketika saya bekerja di lokasi konstruksi, saya merasa cukup baik meskipun saya minum air putih dan roti kukus setiap hari." He Yuanjiang tidak bisa menahan nafas. Kehidupan yang Anda jalani sebelum Anda berusia 8 tahun adalah sesuatu yang hanya dapat dibandingkan dengan sedikit orang di dunia ini. Anda tiba-tiba jatuh ke bawah selama bertahun-tahun, bagaimana Anda beradaptasi? Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ketika saya masih sangat muda, orang tua saya diajari untuk tidak menjadi senang dengan keadaan dan tidak bersedih dengan diri sendiri. Jadi buat saya tidak ada yang perlu diadaptasi, saya anggap saja apa adanya. Entah itu memanjakan diri atau makan sayur sekam, menurut saya sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada bedanya." He Yuanjiang menghela nafas, "Kamu persis sama dengan ibumu. Ketika kita masih sarjana, ibumu tidak hanya memenangkan beasiswa penuh berdasarkan kekuatannya, tetapi dia juga bekerja di restoran di luar sekolah setiap hari di rumahnya. Waktu luang, dia juga sangat hemat dalam pengeluaran makanan dan pakaiannya, tidak pernah boros atau boros. Saya ingat saat itu, di setiap akhir semester, ibumu akan menggunakan uang yang dia simpan selama semester untuk bepergian, dan dia adalah seorang backpacker dengan anggaran terbatas. Saat itu, kami semua mengira kondisi keluarga ibumu pasti sangat memprihatinkan. Namun belakangan kami mengetahui bahwa kekuatan keluarga ibumu bisa disebut sebagai yang paling Tionghoa di dunia." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kesanku padanya adalah dia memang sangat hemat. Dia selalu mengajariku untuk menabung dan tidak menyia-nyiakan. Dia tidak boleh meninggalkan sebutir nasi pun saat makan. Ini sama saja dengan ayahku. Sangat mirip, keduanya sebenarnya tidak mengejar hal-hal materi." He Yuanjiang setuju, agar ibumu dan ayahmu bisa bersatu. Ketika mereka seharusnya masih muda dan sembrono, mereka sudah memisahkan diri dari pengejaran materi dan hal-hal tingkat rendah. Menyenangkan, tidak seperti kita. Ketika kita masih muda, yang kita pikirkan setiap hari hanyalah menghasilkan uang dan ketenaran, seperti yang dikatakan. He Yuanjiang memasuki hotel terlebih dahulu dan memberi isyarat salam kepada Ye Chen. Ye Chen buru-buru mengikutinya masuk. Saat ini, lobi di lantai pertama hotel sudah penuh dengan orang. Restoran lokal di Jinling agak mirip dengan kedai teh di Yanjing. Pada dasarnya lantai pertama merupakan aula dengan banyak meja dan banyak orang, sehingga lingkungannya relatif bising. Namun kebanyakan orang menyukai suasana berantakan ini. Dan di tengah lantai 1 terdapat panggung kecil untuk orang-orang bermain dan menyanyikan opera lokal. Kali ini 2 orang aktor sedang menyanyikan opera kunku di atas panggung. Setelah He Yuanjiang masuk, dia menunjuk ke tangga dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen,
Aku sudah memesan tempat duduk di lantai 2. Lantai atas lebih bersih. Ayo naik, oke. Dia pindah ke lantai 2. Lantai, di mana lingkungannya sedikit lebih baik, itu sedikit lebih tenang. Ketika seorang pelayan melihat dua orang itu datang, dia buru-buru datang ke depan dan berkata dengan sopan, "Profesor He, Anda di sini." He Yuanjiang mengangguk dan berkata dengan sambil tersenyum, "Masih di posisi yang sama, saya sudah menyapa manajer Anda." Pelayan berkata, "Manajer kami sudah memberitahu saya, kalian berdua ikut dengan saya." Kursi yang dipilih He Yuanjiang adalah bilik di sebelah jendela, meja persegi kecil yang terbuat dari kayu gelondongan, dengan 4 tempat duduk di setiap sisinya. Mereka sendirian, jadi mereka duduk berhadapan di dekat jendela. He Yuanjiang mendorong menu dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, datang dan pesan beberapa. Lihat apa yang ingin kamu makan." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Paman He, terserah kamu, apakah kamu memesan, aku akan mengikutinya saja." Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat dua sosok familiar tidak jauh dari sana, juga di dekat jendela. Kedua sosok ini, yang satu tua dan yang satu lagi muda, adalah kakek nenek dan cucu-cucu yang dilihatnya saat berada di kantor He Yuanjiang. Ye Chen sedikit terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkan petunjuk apapun. Dia hanya melihat ke belakang secara alami. Saat ini, Mai Chengxing dan Mike tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sedang duduk tidak jauh di belakang mereka. Mereka datang lebih awal, makanan sudah disajikan, dan mereka sudah mulai makan beberapa saat. Sambil makan, Mike bertanya kepada Mai Chengxing, "Kakek, apakah kamu punya rencana awal berapa lama kamu akan tinggal di Tiongkok kali ini?" Mai Chengxing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita selangkah demi selangkah, samar-samar aku merasa bahwa kunjungan pertamaku ke Jinling ini akan menjadi sebuah kesempatan, jadi aku tidak berencana untuk pergi sampai kesempatan itu datang." Mike mengangguk sedikit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat lingkungan sekitar, dia menahannya. Saat ini, ponsel Mai Chengxing berdering. Dia melirik ke layar dan melihat Su Chengfeng menelepon, jadi dia menekan tombol jawab. Di telepon, Su Chengfeng bertanya, "Paman Mai, apakah kamu sudah mengetahui siapa naga yang datang ke dunia itu?" Mai Chengxing berkata tanpa daya, "Kami baru saja tiba di Jinling beberapa jam yang lalu. Tidak mungkin secepat itu, Su." Chengfeng lalu dia bertanya, "Paman Mai, apakah kamu yakin bisa membunuhnya setelah kamu menemukannya?" Ekspresi Mai Chengxing berubah dan dia berkata dengan serius, "Saya hanya berjanji untuk membantu Anda memeriksanya. Apa yang Anda bicarakan, saya itu tidak akan selesai." Su Chengfeng berkata dengan nada agak cemas, "Apa gunanya hanya memeriksanya, jika tidak bisa diselesaikan? Bukankah hasilnya akan sama? Saya mengalami mimpi buruk tadi malam, dan aku kehilangan semua koin tembaga yang kumiliki. Cao Sang, kegelisahanku akan segera hilang. Jika aku tidak menyingkirkan orang kepercayaan ini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak di masa depan." Mai Chengxing berkata dengan nada agak dingin, "Chengfeng, aku, Mai, hanya melakukan 3 hal dalam hidupku. 3 hal ini adalah melihat, menghitung, dan mengoreksi. Melihat dan menghitung berarti menemukan masalah, dan memperbaikinya adalah dengan menggunakan kemampuan terbaik saya. Ada banyak cara untuk membantu Anda memperbaiki masalah yang saya temukan, dan ini tidak termasuk hal yang baru saja Anda sebutkan. Jika Anda ingin menemukan seseorang untuk melakukan hal-hal kotor seperti itu, maka Anda harus menemukannya orang lain." Nomor telepon. Su Chengfeng, yang menggelengkan kepalanya, tiba-tiba terdiam. Setelah menyentuh selama sekitar setengah menit, Su Chengfeng berkata dengan nada agak dingin, "Kalau begitu, Paman Laomai akan membantuku mencari tahu siapa naga dewa yang datang ke dunia ini, dan kemudian memberitahuku nama dan informasinya. Selebihnya tidak akan menjadi masalah. Anda perlu mengkhawatirkannya." Mai Chengxing sedikit marah, tetapi dia dengan cepat menekan kemarahan di hatinya dan berkata dengan tenang, "Oke,
Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu. Su Chengfeng berkata dengan dingin, Paman Mai, tolong. Mai Chengsing menutup telepon, dan Mike di seberang buru-buru bertanya, kakek, apa yang terjadi? Mai Chengsing menghela nafas dan berkata, tidak nyaman berbicara di sini. Aku akan memberitahumu saat aku keluar. Mike mengangguk, tidak bertanya apa-apa lagi saat ini, dan menundukkan kepalanya untuk makan. Ye Chen, yang tidak jauh dari situ, telah mendengar semua percakapan antara Mai Chengsing dan Su Chengfeng karena inderanya yang sangat tajam. Ketika Mai Chengsing menelepon pihak lain Chengfeng, dia tahu itu adalah Su Chengfeng di ujung telepon. Dari sudut pandang ini, kedua cucu ini dikirim oleh Su Chengfeng untuk menemukannya. Yang mengejutkan Ye Chen adalah Su Chengfeng sebenarnya meminta seorang praktisi Feng Shui untuk menyelidikinya. Meskipun lelaki tua itu baru saja berbicara samar-samar di telepon, poin-poin penting yang dia sebutkan masih memiliki arah yang sangat jelas. Misalnya dia mengatakan bahwa dia hanya bertugas mencari, menghitung, dan memodifikasi. Ini terdengar seperti cara seorang ahli Feng Shui. Peran seorang ahli Feng Shui setidaknya seperti Perdana Menteri sebuah negara kuno. Dia dapat menemukan masalah di negara dan negaranya, dan dapat memberikan solusi atas masalah tersebut. Tetapi dia bukan seorang jenderal militer, tidak bisa membunuh orang, dan tidak bisa memimpin pasukan untuk berperang. Mungkin ribuan orang akan mati karena perkataan Perdana Menteri, tapi tangan Perdana Menteri sendiri tidak akan pernah berlumuran darah. Tentu saja, tidak semua Perdana Menteri dalam sejarah jujur dan sopan. Jadi di antara ahli Feng Shui, tentu saja ada yang mencari kekayaan dan pembunuhan. Namun, dari sudut pandang Ye Chen, lelaki tua di depannya sepertinya bertahan. Sikapnya juga yang membuat Ye Chen memutuskan untuk menunggu dan melihat dan membiarkannya pergi sementara. Kalau tidak, dia akan memilih untuk menyerang lebih dulu. Mai Chengsing tidak tahu bahwa nasib naga sebenarnya yang dia cari sebenarnya ada di restoran yang sama dengannya. Karena mereka datang lebih awal dan makanan disajikan lebih awal, ketika Ye Chen dan He Yuanjiang mulai makan, dia dan Mike sudah membayar tagihannya, dan mereka meninggalkan restoran bersama. Ye Chen tidak menaruh terlalu banyak energi pada kakek nenek dan cucu-cucunya, tetapi terus bertanya kepada He Yuanjiang tentang beberapa perbuatan ibunya saat itu. Untuk waktu yang lama, Ye Chen hanya mengetahui sisi ibunya sebagai seorang istri dan ibu, tetapi dia tidak tahu seperti apa dia di sisi lain. Kini, melalui perkenalan He Yuanjiang, ia akhirnya mampu membuat gambaran ibunya dalam ingatannya menjadi lebih 3 dimensi. Setelah makan lebih dari 1 jam, He Yuanjiang terus berbicara tanpa henti tentang perbuatan ibu Ye Chen, An Chengqi saat itu, dan Ye Chen tidak pernah bosan mendengarkannya, bahkan dia berharap tidak pergi kemana-mana sepanjang hari, dan hanya duduk di sini dan mendengarkan dia menjelaskan. Suara He Yuanjiang berasap, dan melihat hari sudah larut, dia menyesap air dan berkata kepadanya, "Oh, tentang apa yang terjadi pada ibumu saat itu, aku mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya dalam beberapa saat, bulan. Biarkan aku memberitahumu ini dulu, aku ada kelas di sore hari, jadi aku harus kembali lebih awal." Ye Chen buru-buru berkata setelah mendengar ini, "Baiklah Paman He. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu di sore hari, He." Yuanjiang mengangguk. Dia menginstruksikan, "Kamu harus lebih memperhatikan situasi di pihak Ziqiu. Begitu ada kabar darinya, tidak peduli seberapa larutnya, kamu harus memberitahuku secepat mungkin, Ye." Chen dia setuju tanpa ragu-ragu, "Paman He. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda segera setelah ada berita." Ye Chen berkata, "Saya akan pergi ke istana Buckingham untuk bertemu seseorang." Ye Chen berencana pergi ke istana Buckingham untuk menemui Chen Zekai. Karena Su Chengfeng ingin mencari tahu dan membunuhnya sekarang, dia pasti akan memiliki orang lain. Untuk gerakan mundur lainnya, saya harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu, dan pada saat yang sama,
Saya harus mencari peluang untuk mengatasi masalah sebelum terjadi. Jadi Chen Zekai masih perlu bekerja sama di banyak tempat. He Yuanjiang tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, kalau begitu aku akan kembali ke sekolah dulu, ayo tetap berhubungan. Jinling sendiri merupakan kota kuno, dan kebanyakan orang di sini memiliki kebiasaan melihat ramalan, sehingga banyak juga orang yang melihat ramalan di jalanan dan gang. Jika saat ini musim semi yang hangat dan bunga-bunga bermekaran, Anda dapat menemukan jalan acak di kota tua, dan akan ada kios meramal setiap 10 langkah di sepanjang jalan. Selain itu, banyak peri besar yang duduk di rumah menunggu pelanggan datang ke rumahnya. Peri besar semacam ini biasanya menggunakan apa yang disebut gimmick mengundang para dewa untuk membantu orang dalam meramal dan ramalan, dan terkadang membantu orang mengusir roh jahat. Pekerjaan yang paling sering dilakukan peri besar seperti ini adalah mengusir anak-anak. Orang tua itu percaya tahayul bahwa anak-anak akan ketakutan ketika melihat hal-hal yang najis, dan kemudian menangis tanpa henti. Jadi mereka meminta Dasianer untuk melihatnya. Secara umum, anak muda yang tidak mempercayai hal-hal tersebut, termasuk sebagian intelektual lama, juga menampik hal-hal tersebut. Hal yang sama terjadi pada He Yuanjiang. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah percaya tahayul tentang hal-hal ini. Namun, hari ini mata kanannya terus bergerak-gerak, dan putrinya ikut serta dalam operasi militer dengan tentara pemerintah Suriah. Dia sangat khawatir. Jadi dia tiba-tiba tergerak, pikiran gua. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, jika ada yang harus kamu lakukan, silakan lihat ke sana." Ye Chen melihat bahwa arah yang dia tunjuk dari sudut matanya adalah bilik peramal. Jadi dia bertanya, "Paman He, apakah kamu akan mencari seseorang untuk mencari tahu?" He Yuanjiang mengangguk dan menghela nafas. "Hei, sekarang saya tahu mengapa setiap orang memiliki keyakinan agama. Itu pasti saat saya sangat tidak berdaya sekarang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya hanya bisa menggantungkan harapan saya pada kepercayaan agama atau tahayul feodal, terutama untuk menemukan kenyamanan psikologis." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Lagi pula, saya tidak punya apa-apa penting, jadi aku akan pergi bersamamu." He Yuanjiang tidak banyak berpikir, mengangguk, dan datang ke tempat peramalan bersama Ye Chen. Saat ini, yang duduk di depan bilik peramal adalah seorang lelaki tua berkulit gelap, berambut abu-abu dan berjanggut, serta agak kurus. Lelaki tua itu tampak berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Dia duduk sendirian di depan kios, tanpa tergesa-gesa mengelus janggut di dagunya, dan dia memiliki aura tulang bangau. He Yuanjiang mendatanginya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, lelaki tua itu bertanya kepadanya, "Apakah pria ini ingin bertanya tentang nasib baik atau buruk, He?" Yuanjiang mengangguk dan berkata, "Saya ingin meminta putri saya untuk melihat apakah dia aman." Lelaki tua itu bersenandung, mendorong tabung bambu berisi batang bambu, dan berkata, "Ayo, pikirkan putrimu, lalu goyangkan sebatang tongkat." He Yuanjiang buru-buru mengikuti instruksi, memikirkan putrinya, dan mengguncang tabung bambu pada saat yang sama. Puluhan batang bambu di dalam tong terus menyembul sambil diguncang, hingga salah satu dari mereka jatuh terlebih dahulu dari tong. He Yuanjiang membuka matanya, segera mengambil batang bambu, melihat kata-kata di atasnya, dan berkata, "Saya mendengar bahwa malam ini adalah festival lentera, dan lentera perak bersinar di langit. Ada badai yang tidak beralasan, dan ribuan lampu dimatikan dan orkestra dimatikan. Apa artinya ini?" Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh teka-teki, "Ini adalah teratai Gongling yang ke-32. Jika Anda perlu mengungkapnya banyak, tolong beri saya 500 yuan, yang dapat dianggap sebagai berkah." Ye Chen mendengar ini, dalam hati saya memutuskan bahwa lelaki tua itu adalah pembohong. Meramal dengan meramal adalah gagasan Tao, sedangkan keacakan atau berkah adalah gagasan Buddha.
Sangat mustahil bagi seorang pengikut Tao untuk mengucapkan kata-kata seperti kegembiraan dan berkah. Perasaan ini seperti seorang biksu yang mengatakan bahwa jika Anda menyumbangkan uang, Anda bisa pergi ke surga untuk melihat Tuhan. Logikanya sendiri bermasalah. Namun, He Yuanjiang tidak mengetahui hal ini. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain menginginkan 500 yuan, dia mengeluarkan ponselnya tanpa ragu-ragu dan bertanya, "Bisakah saya memindai kode QR untuk membayar?" Orang tua itu mengeluarkan kode pembayaran yang sudah lama dicetak dan berkata sambil tersenyum, "Ini, pindai kode QR untuk membayar, Anda dapat menggunakan WeChat atau Alipay untuk ini." He Yuanjiang buru-buru memindai kode QR untuk membayar. Ye Chen ingin menghentikannya, tapi kemudian dia berpikir, dia seperti semut di panci panas sekarang, dan dia pasti tidak bisa menghentikannya, jadi dia tidak banyak bicara, tunggu dan lihat saja. Segera, He Yuanjiang menyelesaikan pembayaran, dan ada suara pemberitahuan dari saku lelaki tua itu. 500 yuan masuk ke rekening melalui WeChat, lampu dan pepohonan bersinar sepanjang hari. Ada badai dahsyat tanpa alasan, dan lentera ribuan keluarga dipadamkan, lampu-lampu Wanjia dipadamkan, dan festival asli bermain, dan bernyanyi juga menghilang. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berkata, "Ini benar-benar yang paling lotre sial." Tanda ini, apapun yang ingin Anda tanyakan, dapat diringkas dalam 4 kata. He Yuanjiang sedang terburu-buru dan bertanya, 4 kata apa? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, semuanya tidak beruntung. Semuanya tidak beruntung. He Yuanjiang mendengar 4 kata ini, dan tanpa sadar bertanya, apa artinya ini? Orang tua itu bertanya dengan ekspresi jijik, apakah kamu pernah meramal, ke-4 kata ini semuanya sial? Tahukah kamu apa artinya? Hanya saja semuanya sial. Sambil berkata, dia melanjutkan dengan sangat serius, artinya, jika Anda mendapatkan lotre ini, apa yang Anda minta, itu sial. Jika Anda bertanya tentang hubungan suami istri, jika bertanya tentang uang karir, itu menandakan bahwa Anda pasti akan dipukuli. Jika Anda bertanya tentang keberuntungan, itu menandakan bahwa Anda pasti akan terjerumus. Jika terjadi bencana besar, bahkan tak terelakkan. Apa? He Yuanjiang menjadi cemas setelah mendengar kata-kata ini, dan bertanya dengan gugup, "Tuan, apakah Anda punya cara untuk mengatasi bencana putri saya?" "Ini," orang tua itu berkata dengan emosi, "jika kamu menarik lotre lagi, saya mungkin dapat menemukan caranya, tetapi jika kamu menarik lotre ini, berarti masalah ini terlalu sulit." Katanya kemudian, dia mengganti topik pembicaraan, dan berkata lagi, "Tapi, jika saya berusaha sekuat tenaga dan memecahkan permainan, maka mungkin masih ada peluang. Hanya keselamatan putri saya yang dalam bahaya. Adapun buku-buku yang telah saya baca dan pengetahuan yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun, tidak ada pengaruhnya sama sekali, semua." Dia bertanya dengan gugup dan sungguh-sungguh, "Orang tua, tolong bantu saya, melihat bahwa..." Dia terpikat. Orang tua itu terkekeh dan berkata, "Karena kamu begitu tulus, izinkan saya mencobanya. Tetapi memecahkan kesulitan ini akan merugikan saya juga banyak. Jadi jika Anda ingin bersukacita dengan 5.000 yuan kali ini, itu dapat dianggap menunjukkan kepada saya ketulusan Anda." He Yuanjiang sama sekali tidak peduli dengan 5.000 yuan. Jika Anda menghabiskan 5.000 yuan, 1.000 yuan bisa meningkat peluang putrinya kembali dengan selamat sebesar 1/10.000. Jadi dia bersedia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan 10.000 5.000 yuan sebagai imbalan atas keselamatan putrinya. Jadi, dia terus memindai kode QR untuk membayar hampir tanpa berpikir panjang. Ye Chen tiba-tiba berkata pada saat ini, "Orang tua, tidak masalah apakah Anda punya uang atau tidak. Tetapi sebelum Anda mengumpulkan uang, bukankah Anda harus memberitahu kami situasi spesifiknya terlebih dahulu? Atau metode apa yang akan Anda gunakan? Gunakan untuk membantu memecahkan masalah, sehingga kita tahu bagaimana kita membelanjakan uang kita."
Orang tua itu tidak menyangka Ye Chen akan keluar setengah jalan untuk mengganggu bisnis baiknya saat ini. Jadi dia mencibir dan berkata, hanya sekedar pemuda berani meragukan kemampuanku. Ye Chen melambaikan tangannya, jangan berani. Aku tidak meragukanmu, aku hanya ingin memperjelas. Ini seperti memperbaiki mobil, meskipun kita tidak tahu cara memperbaikinya itu. Tapi apa yang rusak dan bagian apa yang perlu diganti? Anda harus memberitahu kami terlebih dahulu. Orang tua itu mencibir, saya punya cara untuk memecahkan kesulitan ini. Saya dapat menggunakan uang 5 kaisar untuk melakukannya ramalan. Cari tahu situasi krisis spesifik yang dihadapi putrinya. Dan gunakan jimat, melanggar larangan. Anda bahkan dapat menggunakan Taisang Laojun untuk menyelamatkannya dengan tergesa-gesa. Setiap solusi menghabiskan energi yang berbeda. Dan harga yang sesuai juga berbeda. Kamu Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia ingat bahwa ada juga catatan tentang ramalan di Jiuxuan Tianjing. Memang ada metode menggunakan koin kuno untuk ramalan. Namun, catatan tersebut tidak mengatakan bahwa koin 5 kaisar harus digunakan. Hanya dikatakan bahwa koin kuno itu benar-benar bentuk bulat di luar dan persegi di dalam sebaiknya digunakan. Dan semakin tua usia Anda, semakin baik efeknya. Adapun gagasan tentang uang 5 kaisar baru muncul pada zaman modern. Mereka sering menyebut uang logam 5 dinasti Qin, Han, Tang, Song dan Ming sebagai uang 5 kaisar. Penulis kitab suci 9 Suan tidak dapat ditemukan. Dilihat dari usia vas porselen pada saat itu. Buku ini paling lambat ditulis pada dinasti Tang. Dan teori paling awal tentang uang 5 kaisar pasti ada berada di Ming Chao. Oleh karena itu, metode ramalan koin kuno yang dicatat dalam buku ini seharusnya jauh lebih awal daripada uang 5 kaisar. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah nenek moyang teori uang 5 kaisar. Jadi, Ye Chen dengan sengaja bertanya kepadanya, apa yang bisa kamu prediksi dengan uang 5 kaisar? Kalau tidak, kamu bisa meramal dulu. Jika prediksimu bagus, aku akan memberimu 10.000. Orang tua itu segera berkata, oke. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Setelah itu, dia mengeluarkan seikat koin tembaga dari sakunya, dengan 5 koin dari dinasti berbeda tergantung di atasnya. Kemudian, dia melepaskan ikatan tali merahnya, memegang 5 koin tembaga di tangannya, mengguncangnya sejenak, dan berkata dengan dingin, "Nak, awas." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan kelima koin itu, menatap koin-koin itu di tanah, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Heksagram ini menunjukkan bahwa putri Anda akan mengalami bencana berdarah dalam waktu dekat. Jika Anda tidak melakukan intervensi, waktu itu bisa menjadi bencana yang fatal." Ketika He Yuanjiang mendengar kata-kata ini, dia menjadi cemas. Apa yang akan membunuhnya? Apakah itu tidak apa-apa? Dia buru-buru bertanya, "Tuan, tolong selamatkan putriku apapun yang terjadi." Ye Chen sedikit bingung saat ini. Koin 5 kaisar yang dibuang oleh lelaki tua itu memang 5 koin kuno asli. Namun pesan yang disampaikan oleh heksagram ini adalah lapisan demi lapisan kabut, artinya melihat bunga di dalam kabut. Alasan munculnya heksagram semacam ini bukan karena masa depan orang yang dituju membingungkan, melainkan karena level sang peramal sangat terbatas. Justru karena levelnya yang terbatas, ia hanya bisa memprediksi hasil asap dan cermin. Terus terang, heksagram ini untuk memberitahunya 7 kata, Anda tidak bisa mengerti sama sekali. Jelas itu adalah heksagram yang tidak dapat memahami apapun, tetapi hanya mengatakan bahwa orang lain mengalami bencana berdarah, jelas untuk menakut-nakuti orang dengan sengaja dan ingin menggunakannya untuk menipu. Oleh karena itu, Ye Chen pada dasarnya dapat yakin bahwa lelaki tua ini adalah pembohong, dan paling banyak dia telah belajar sedikit tentang kedangkalan. Pada levelnya, jika ditempatkan di bidang medis, sama saja dengan belajar membedakan sisi depan dan belakang sinar X, dan tidak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran lainnya. Oleh karena itu, sangatlah menipu dan menipu baginya untuk melakukan peramalan pada tingkat ini. Jadi, Ye Chen berpura-pura terkejut dan berkata,
Kamu dapat menghitung kekayaan masa depan seseorang hanya dengan melemparkan 5 koin tembaga ke tanah. Itu wajar, orang tua itu berkata dengan wajah bangga. Saya mempelajari keterampilan ini setelah bekerja selama 50 tahun, saya sudah menjadi mahir. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak percaya, biarkan saya mencobanya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan lelaki tua itu, dia mengambil 5 tembaga koin satu persatu. Kemudian, dia memikirkan tentang He Yuanjiang dan putrinya, dan kemudian memikirkan tentang catatan ramalan koin tembaga di Jiuxuan Tianjing. Setelah hening beberapa saat, dia membuang 5 koin tembaga itu. Melihat tatapan seriusnya, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, tahukah kamu ada ungkapan yang disebut Dong Si Xiao Fang? Kamu terlihat seperti orang sungguhan. Kamu dapat memahami 6 heksagram ini. Www. Ye Chen mengabaikan sinismenya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada 5 koin tembaga. Kelima koin tembaga ini, di matanya, menyajikan informasi yang sangat banyak. Pertama-tama, keseluruhan heksagram adalah kejahatan utama, dan ini sangat kejam, hampir merupakan situasi yang fatal. Dengan kata lain, He Ziqiu tidak hanya memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk mengancam nyawa, tetapi juga memiliki kemungkinan kematian yang tragis. Kedua, arah heksagram ini mengarah langsung ke barat, begitu langsung sehingga hampir tidak ada penyimpangan. Artinya, He Ziqiu pasti terjadi di sebelah barat Jinling. Suriah berada di Asia Timur dan Barat, dan itu terjadi berada dalam dimensi yang hampir sama dengan provinsi tempat Jinling berada. Di atas, gambar heksagram menunjukkan sisi barat tempat ini, yang berarti tidak ada penyimpangan antara dimensi He Ziqiu saat ini dan posisi Ye Chen. Pada akhirnya, heksagram secara keseluruhan adalah situasi yang fatal, tetapi hanya ada satu gerbang kehidupan yang tersisa, dan gerbang kehidupan itu ada di sini. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari garis bujur dan lintang Suriah dan Jinling di mesin pencari. Dia menemukan bahwa daratan Suriah berada antara 32 derajat 20 menit dan 37 derajat lintang utara, dan Jinling kebetulan berada di antara 31 derajat dan 32 derajat 37 menit lintang utara. Artinya, dimensi He Ziqiu saat ini berada dalam kisaran 32 derajat 20, hingga 37, lintang utara. Dilihat dari heksagramnya, He Ziqiu hampir lolos dari kematian, dan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah di Jinling. Ye Chen segera menyadari bahwa murid He Ziqiu pasti ada di dalam dirinya. Saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dirinya sendiri. Terlebih lagi, menurut heksagram ini, He Ziqiu sepertinya sedang diselimuti bahaya mulai sekarang. Terlebih lagi, hidupnya bergantung padanya. Jika dia tidak menyelamatkan He Ziqiu, dia akan mati. Untuk menyimpan atau tidak, Ye Chen hampir tidak ragu-ragu. Tepat ketika dia mengetahui bahwa He Ziqiu Sengmen ada di tubuhnya, Ye Chen sudah memutuskan untuk menyelamatkannya. Meskipun Ye Chen belum pernah bertemu He Ziqiu dan tidak berteman dengannya, Ye Chen masih memiliki 2 alasan di hatinya bahwa dia harus menyelamatkannya. Alasan pertama adalah dia ingin memasuki pasar pelayaran laut yang besar sesegera mungkin, dan He Ziqiu adalah kandidat terbaik. Jika dia bisa kembali untuk membantunya, ayahnya He Yuanjiang pasti akan membantu. Dalam hal ini, bisnis ini akan pada dasarnya stabil. Alasan kedua adalah bahwa He Yuanjiang adalah teman dan teman sekelas ibunya selama hidupnya, dan setelah kecelakaan orang tuanya, dia juga menghabiskan banyak upaya untuk mencarinya, dan dia hanya memiliki seorang putri, He Ziqiu. Jadi lihat saja ini pada level pertama, Anda tidak bisa mati begitu saja tanpa menyelamatkan diri sendiri. Namun, Ye Chen merasa sedikit khawatir. Anda bisa menyimpannya, tapi bagaimana caranya? Bagaimanapun, dia berada di Suriah, dan dia tidak tahu di mana tepatnya dia berada di Suriah. Meskipun heksagram dapat menghitung perkiraan lokasi,
namun keakuratannya masih jauh lebih rendah bila digunakan untuk menemukan seseorang. Kemungkinan untuk mengetahui keberadaannya secara langsung dengan menggunakan heksagram hampir nol. Memikirkan hal ini, sebuah pemikiran terlintas di benak Ye Chen. Hezekiah berpartisipasi dalam operasi militer dengan pasukan pemerintah Suriah kali ini. Dengan kata lain, mereka dan kelompoknya dilindungi oleh pasukan pemerintah. Jika dia nyawa Zikiu dalam bahaya, itu juga menunjukkan bahwa pasukan pemerintah kemungkinan besar akan gagal dalam operasi ini, yang pada gilirannya akan mempengaruhi Hezekiah dan yang lainnya. Dalam hal ini, saya akan lebih memperhatikan situasi di Suriah dan beritanya, dan melihat apakah ada berita tentang kegagalan operasi tentara pemerintah di lain waktu. Saat Ye Chen sangat sedih, pemilik bilik peramal. Di seberangnya dia berkata dengan wajah sinis, "Anak muda, kenapa kamu tidak bicara? Tidakkah kamu mengerti apa sebenarnya arti heksagrammu, atau apakah Anda sedang memikirkan cara membodohi kami?" Sambil berkata, dia mencibir lagi, "Oh, aku mengatakan yang sebenarnya, jika kamu tidak bisa melakukannya, pergi saja, jangan tunda aku untuk menyelesaikan masalah orang lain." Ye Chen melihat ekspresinya sangat sombong, dan ada ekspresi ambisi penjahat di matanya. Jadi dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin membuang waktu bersamamu, tetapi karena kamu terobsesi dengan obsesi, aku akan melakukannya. Buang beberapa menit mengobrol denganmu sebentar. Jadi, saya tetap menyarankan Anda untuk tidak menggertak dan menipu sepanjang hari. Di usia yang sudah lanjut, mencari pekerjaan yang stabil dan formal juga dapat menyelamatkan Anda dari kesulitan kelaparan dan kedinginan di masa depan." Orang tua itu tidak menyangka bahwa ketika dia melihat lelucon Ye Chen akan mengejeknya secara bergantian. Lebih penting lagi, apa yang dikatakan orang ini benar. Dia memang telah banyak menderita dalam hidupnya. Ini terutama karena, ketika dia masih muda, dia bersemangat dan ambisius, dan niatnya tidak benar, dan dia menghabiskan beberapa tahun di penjara. Oleh karena itu, hampir tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk waktu yang lama. Tidak ada kinerja jangka panjang dalam hal apapun, apalagi akumulasi, jadi dia dalam hidupnya, dia hampir tidak menorehkan prestasi. Bukan hanya dia sendiri yang menyia-nyiakan seluruh hidupnya, tapi anak-anaknya juga tidak berharga. Sekarang anak-anaknya semua sudah menikah, tapi mereka semua tinggal di kemiskinan. Di usianya yang sudah lanjut, dia masih harus keluar untuk berbuat curang. Di satu sisi saya ingin menghidupi diri sendiri dan istri saya, di sisi lain saya juga berharap dapat memberikan subsidi kepada anak-anak saya. Di hari kerja, dia begitu penuh dengan kepahitan sehingga dia tidak berani mengungkapkannya, dan dia harus berpura-pura menjadi orang luar dan menipu orang lain. Tapi sekarang dia tiba-tiba diungkap oleh seorang pemuda, yang membuatnya marah. Dia tidak mengira Ye Chen benar-benar memiliki kemampuan membaca wajah. Dia merasa Ye Chen sengaja mencoba menghancurkan bisnisnya, dan dia juga ingin mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Jadi, dia langsung mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu bilang aku harus bekerja keras sepanjang hidupku? Lelucon yang luar biasa. Sejujurnya, aku telah mencapai kebebasan finansial ketika aku masih muda, dan aku sudah punya anak, dengan keluarga yang penuh dengan anak dan cucu. Anda dapat sepenuhnya menikmati berkah anggota keluarga dan kebahagiaan keluarga di rumah. Alasan mengapa Anda keluar untuk meramal nasib di usia tua adalah hanya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup itu." Dia melihat ke arah He Yuanjiang, tetapi dia terlihat sedikit cemberut. Dia berkata, "Bawa pergi pemuda yang tidak tahu malu ini. Saya ingin membantu Anda dengan masalah Anda, tetapi tampaknya Anda dan saya benar-benar tidak ditakdirkan. Jadi tolong ambil jaga dirimu baik-baik." He Yuanjiang sedikit cemas dan merendahkan suaranya kepada Ye Chen. Berkata, "Ye Chen, kami lebih suka percaya bahwa hal seperti ini terjadi daripada tidak. Dan sejujurnya, 5.000 yuan bukanlah masalah besar bahkan jika itu untuk membeli ketenangan pikiran. Itu sangat berharga." Ye Chen melambaikan tangannya.
Dia menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya melihat Anda memiliki pipi yang tipis dan sosok yang montok. Anda tidak sekilas tidak terlihat seperti orang yang diberkahi. Apalagi bentuk keningmu tidak puas. Ini tipikal wajah anak muda atau bahkan anak laki-laki yang belum punya anak. Kamu bilang punya banyak anak dan keturunan? Bagaimana mungkin?" Orang tua itu mendengus dingin, "Nak, apakah kamu lebih rendah dari orang lain dan apakah kamu mulai melakukan serangan pribadi? Saya memiliki 3 putra, 3 putri, cucu dan total ada 13 cucu dan cucu. Dan Anda benar-benar mengatakan bahwa saya memiliki wajah muda dan tidak memiliki anak. Ini benar-benar tidak masuk akal." Ye Chen tersenyum sedikit. "Jangan khawatir, aku akan memberitahumu banyak uang." Setelah itu, dia mengambil 5 koin tembaga itu dibuang lagi. Setelah itu, Ye Chen melihat posisi depan dan belakang koin tembaga ini, dan berkata dengan ringan, "Heksagram menunjukkan bahwa Anda ditakdirkan untuk bunuh diri dan Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki ahli waris M." Setelah mengatakan ini, Ye Chen menatapnya dan bertanya dengan serius, "Apakah putra dan putri Anda mirip dengan Anda?" Orang tua itu membeku sesaat. Kata-kata Ye Chen menyentuh simpul di hatinya yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Artinya, tidak satu pun dari ke-6 anaknya yang mirip dengannya. Ye Chen melanjutkan, "Heksagram juga mengatakan bahwa Anda akan dapat melihat langit biru melalui awan dan kabut dalam waktu dekat. Saya yakin ini seharusnya tentang ini." Orang tua itu berkata dengan marah, "Berhenti bicara omong kosong di sini. Kamu masih sangat muda. Aku menyarankan kamu untuk bersikap baik." Ye Chen melambaikan tangannya, "Aku tidak bercanda, aku mengatakan yang sebenarnya." Setelah itu, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa golongan darahmu?" Orang tua itu berseru, "Saya bergolongan darah AB." Ye Chen bertanya lagi, "Di mana istrimu?" Orang tua itu berkata, "Istri saya bergolongan O." "Ada apa? Apakah kamu ingin mengatakannya?" Chen bertanya lagi, "Lalu apakah kamu tahu golongan darah salah satu dari 6 anakmu?" Orang tua itu melanjutkan, "Putra sulungku juga AB. Ikuti aku, ada apa?" Lalu dia berkata kaget, "Istrimu bergolongan darah O, kamu bergolongan darah AB, dan putra sulungmu juga bergolongan darah AB." He Yuanjiang berkata dengan malu-malu, "Ini, dari sudut pandang aturan genetik golongan darah ilmiah, orang yang bergolongan darah AB dan bergolongan darah O hanya bisa melahirkan bergolongan darah A atau bergolongan darah B, dan tidak mungkin melahirkan bergolongan darah O atau bergolongan darah AB." Bersambung.